Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka kegiatan belajar mengajar, meskipun masih tetap dalam suasana atau melalui daring seperti itu. Oke, langsung saja di pertemuan kali ini materi tentang ilmu pengetahuan alam, yakni mengenai masih tentang indera pendengaran atau yang berhubungan dengan bunyi. Minggu kemarin sedikit kita flashback ke belakang, mengingat kembali ke belakang tentang bunyi, bahwa bunyi itu dapat merambat melalui 3 jenis benda. 1, benda cair, 2, benda padat, 3, benda gas atau disebut udara, ya. Dan bunyi tidak dapat merambat melalui hampa udara seperti itu, ya. Kemudian apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Oke. Pada hari ini kita akan mengetahui tentang yang disebut dengan pendengaran manusia. Indera pendengaran apa? Telinga. Coba dipegang telinganya, ada nggak? Ya, kanan, kiri. Nah, itu bisa kalian dengar seperti itu. Bisa kalian raba, oh ini telinga kanan, ini telinga kiri. Ya, telinga merupakan salah satu panca indera. Panca itu 5. Ya, apa saja yang termasuk indera itu? 1, ada mata sebagai indera penglihatan. 2, hidung sebagai indera penciuman, ya. Ini wangi apa? Oh, buah duren. Oh, ini wangi minyak wangi, itu maksudnya. Kemudian 3, mulut atau lidah, indera pengecap. Jilat, ini asin, ini asam, ya, ini pahit, ini manis, dirasakannya oleh indera pengecap, yaitu lidah. Kemudian ada indera tangan, yang keempat, indera peraba. Walaupun kalian dalam posisi merem, bisa kalian pegang apa yang di depan kalian, bisa kalian rasakan. Oh, ini mos, oh ini sendok, oh ini gelas, oh ini garpu, oh ini licin, oh ini kasar. Yang terakhir ada indera pendengaran yang disebut dengan telinga. Jadi sekali lagi, telinga merupakan salah satu panca indera. Kita mendengar bunyi dengan telinga jelas. Ya, tadi sudah Bapak contohkan di awal, kalian mendengarkan melalui telinga, bisa kalian tebak itu suara apa. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Sekali lagi, selain untuk mendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Ya, telinga yang ada pada kita masing-masing itu terbagi menjadi 3 macam. 1, ada telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga telinga bagian dalam. Mari kita lihat gambarnya seperti berikut. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh.
Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Yang pasti, telinga kita, telinga manusia dapat mendengar bunyi itu dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Hertz. Ya, disingkat Hz. Ya. Jadi kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda. Salah satunya kok bisa beda-beda, Pak? Salah satunya dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga masing-masing orang. Jadi kalau begitu, kalau pendengaran kita ingin tetap normal, berarti harus pinter-pinter menjaga yang namanya kesehatan telinga. Tahu cara merawatnya? Yang pertama, nih Bapak kasih tahu, bersihkan telinga bagian luar secara teratur. Nih,
gosok-gosok telinga teh, apalagi kita makan sering tuh ketika wudhu. Sebetulnya mah telinga kita itu harus bersih karena setiap hari minimal 5 kali mah dicuci, bukan hanya ditoyal-toyal begini. Jadi dikorek-korek begini nih, ya. Tuh, kalau nggak cukup pakai tangan ketika wudhu, boleh pakai tangan, pakai sapu tangan, pakai air hangat digosok-gosok, itu lebih bagus. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga, ya, terlalu dalam, seperti pakai cotton bud. Nah, sebetulnya kata sebagian dokter mengatakan itu kurang bagus karena ketika memasukkan cotton bud itu kotoran bukan malah keluar, tapi kebanyakan malah kedorong ke dalam kalau tidak bisa menggunakannya. Ya, lebih bagus pakai yang alat yang kayak congkelan itu loh, ya. Tapi itu harus hati-hati juga ya, jangan sampai kena gendang telinga, bahaya seperti itu. Kalau takut kita cara membersihkannya nggak bisa, datang saja kita ke dokter THT, periksa ya. Dokter THT itu dokter telinga, hidung, dan tenggorokan, disebutnya dokter THT, khusus untuk telinga, hidung, dan tenggorokan. Kemudian yang terakhir untuk menjaga kesehatan telinga itu, ya, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Kalau mendengarkan headset, earphone, jangan terlalu kencang musiknya atau suaranya, ya, kecilkan, jangan terlalu kencang karena itu bisa merusak gendang telinga. Seperti itu penjelasan hari ini tentang gendang telinga, tentang telinga atau tentang pendengaran manusia. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya, walaupun penjelasannya sangat singkat dan sederhana, mudah-mudahan bisa membantu kalian semua yang saat ini sedang melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.